Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Baru saja saya baca berita ya, berupa video dan juga teks. Itu ada seorang ayah yang tega membunuh 4 orang anaknya, dan juga sebelumnya itu dia sudah menganiaya atau melakukan KDRT kepada istrinya. Jadi ketika istrinya dianiaya, jadi sempat dia tuh diceritakan menggendong anaknya, istrinya masuk rumah sakit. Jadi 4 hari kejadian sebelum pembunuhan itu istrinya masuk rumah sakit, dan 2 hari kemudian nggak salah itu ya, iparnya ada iparnya dari suaminya ini, dari pria ini atau dari istrinya itu melaporkan ke polisi bahwa telah terjadi penganiayaan kepada istrinya sampai masuk rumah sakit gitu kan. Jadi anak ini masing-masing berumur 6 tahun, yang paling tua 6 tahun, lalu yang nomor 2 itu 4 tahun, nomor 3 ini saya agak lupa guys. Kalau nggak salah itu 2 tahun mungkin ya, yang keempat itu 1 tahun. Jadi ini masih kecil-kecil guys. Nah, dugaannya dan setelah ditangkap pelakunya itu rupanya adalah masalah ekonomi. Jadi mereka ini di keluarga itu menggantungkan hidupan tuh pada istrinya. Sementara sang suami itu sudah 6 bulan tidak bekerja alias nganggur. Bahkan 6 bulan belum bayar, kata menurut keterangan PRT, 6 bulan tidak atau belum bayar kontrakan. Dia ngontrak di Jagakarsa, di rumah kontrakan di daerah Jagakarsa, Jakarta Selatan. Nah, jadi kemarin baru aja kita dengarkan berita, beberapa waktu lalu kita mendengarkan berita bahwa ada seorang ayah yang selupa di daerah timur ya, tadi Sulawesi, tadi NTT, itu bunuh diri. Dan salah juga ya dia bunuh diri lah, nggak salah tuh, karena nggak mampu membeli untuk memberi makan anak-anaknya, karena nganggur juga gitu guys. Nah, kita tahu ada program pemerintah namanya BLT. Entah perkara itu sampai apa tidak pada orang-orang ini yang melakukan aksi bunuh diri karena pengangguran ini ya. Dan ingat loh, ini kalau perempuan nganggur masih maklum kita guys, karena wajib nafkahi keluarga itu kan laki-laki. Tapi kalau laki-laki nganggur itu berarti sudah problem besar gitu kan. Karena kalau perempuan nganggur masih ada laki-lakinya, tapi kalau laki-laki nganggur itu sudah problem besar gitu kan. Nah, jadi perkara apakah itu BLT sampai apa tidak kepada orang-orang ini yang melakukan bunuh diri ataupun karena tekanan ekonomi dia membunuh keluarganya, mungkin karena sudah tekanan ekonomi yang luar biasa besar, 6 bulan belum bayar kontrakan, bayangkan coba, entah mungkin nggak ada uang untuk makan. Jadi adanya program BLT, entah sampai atau tidak kepada orang-orang ini, itu terbukti gagal dalam membuat rakyat itu guys ya, hidup dalam taraf yang cukup. Karena kalau cukup minimal untuk makan saja, minimal untuk tempat tinggal saja. Karena kan nggak cukup hanya makan saja, tapi tempat tinggal juga, gitu kan? Kayak bayar kontrakan mungkin, atau mungkin ya yang masih nyicil rumah gitu kan. Misal masih kredit rumah, dia tiba-tiba kena PHK, nggak sanggup lagi bayar rumah gitu kan. Lalu mau tinggal di mana? Jadi komponen makan dan rumah itu sangat penting sekali bagi kehidupan itu kan. Akan berat bagi orang itu tinggal misalnya di kolong jembatan. Kalau mungkin dia sendiri masih oke lah, masih fine. Misalnya laki-laki sendiri. Tapi kalau untuk wanita sama anak-anak itu sangat riskan, sangat layak misalnya harus tinggal di kolong jembatan gitu kan. Dan kita lihat itu banyak di negeri kita, masih banyak gitu kan. Lagi masalah stunting, kelaparan, kemiskinan. Sementara pemerintah kita ngapain? Pemerintah kita ngapain? Makanya gitu lagi. Saya sering kali kritik ya. Kenapa banyak orang
para pakar tuh mengkritik, gitu kan. Kenapa kok fokusnya tuh kok bukan ke manusia membangun ini? Kenapa kok fokusnya malah ke infrastruktur, guys? Kenapa kok programnya itu adalah infrastruktur beton gitu? Masa rakyat disuruh makan beton? Lalu apakah orang-orang yang karena tekanan ekonomi ini sampai melakukan hal gila seperti itu gila, guys ya? Bunuh diri, ya itu dalam agama sangat 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 fatal itu bunuh diri itu kekal di neraka loh, guys. Kalau ada orang bunuh diri itu ya, itu jadi hanya orang-orang yang betul-betul hopeless, yang sudah putus harapan, putus asa yang luar biasa, makanya dia sampai melakukan hal tersebut di luar nalar gitu. Nalarnya sudah nggak bekerja karena himpitan ekonomi yang begitu besar gitu kan, membuat dia tuh ya nggak bisa lagi berpikir dengan jernih gitu kan. Atau membunuh anak-anak gitu kan, menganiaya istri, itu sudah fatal, guys ya. Karena membunuh satu orang saja itu sama dengan membunuh seluruh manusia ke bumi. Itu luar biasa, dosa membunuh itu luar biasa besar ya. Jadi hanya orang-orang yang betul-betul putus asa, yang betul-betul ya sangat berat tekanan stresnya karena tadi itu nganggur, nggak sanggup memenuhi kebutuhan dasar bahkan kan, untuk makan atau tempat tinggal, dia sampai bisa bunuh diri atau membunuh anak atau keluarganya, guys. Nah, berarti pemerintah kita ini gagal dalam menyediakan kehidupan layak bagi rakyatnya. Kalau misalnya alasannya kekurangan anggaran, karena memang kayak contoh kayak negara di mana ya, di Afrika misalnya, memang anggarannya kurang gitu, jangan untuk bangun infrastruktur, ya. Untuk apa saja untuk menjalankan negaranya susah gitu. Tapi kalau negara kita, ya, Anda bayangkan kita sampai berutang sampai 8.000 triliun. Coba. Tapi apa yang dilakukan? Membangun beton. Ya kan? Bukannya salah, membangun itu bukannya salah. Tapi, Anda bayangkan lah ya, kita punya masalah lain yang lebih serius daripada itu. Yaitu masalah kesejahteraan rakyat. Makanya kita tuh selalu ingin perubahan, guys. Harusnya, kalaulah kemarin 2019 itu, ya, 2019 itu ganti presiden, ya, mungkin nggak separah ini mungkin. Tapi kan sama-sama Prabowo juga sih, sama aja ya. Tapi minimal adalah sedikit perubahan. Kita nggak tahu Prabowo seperti apa kalau memimpin. Tapi kalau sekarang kita jelas terlihat bahwa dia tuh memang ada campur tangan Jokowi gitu kan. Intinya pemerintah kita ini gagal, rezim ini gagal untuk menjamin kesejahteraan rakyat sehingga rakyat bisa melakukan hal-hal yang bodoh seperti itu, guys. Ya karena udah kehilangan akal sehat kan. Karena Anda mungkin merasakan apa yang mereka rasakan. Bagaimana nggak rasa dari seorang ayah itu, guys ya, itu punya harga diri. Ketika dia tidak mampu menafkahi keluarganya, dia punya beban yang berat di pundaknya, guys. Ada rasa malu, ada rasa sedih, ada rasa kalau itu nggak terkendali bisa putus asa dan membuat dia hilang kontrol. Kalau nggak kuat imannya, dia bisa hilang kontrol dan melakukan hal-hal yang di luar nalar seperti itu. Jadi sebelum kita menyalahkan orang-orang ini ya, kita harus berefleksi dulu. Jadi siapa sebenarnya yang patut dipertanggungjawabkan ini kan? Coba namanya kan, kalau saja orang-orang ini ada pekerjaan, minimal kerja aja, nggak nganggur, bisa menafkahi keluarga yang layak, saya yakin tidak akan terjadi hal seperti ini. Kecuali kalau kita dengar misalnya suami bunuh istrinya karena selingkuh, itu lain soal, ya kan? Atau ada suami bunuh istrinya karena ada wanita lain, wanita damai, itu lain soal. Tapi kalau soal karena pengangguran, karena belum bayar kontrakan, nggak bisa memberi makan atau kelaparan gitu, itu sudah tanggung jawab ada di pemerintah, guys, pemimpin gitu kan. Itu yang perlu dicermati. Jadi sebelum kita menyalahkan dia nih pasti salah, ayah nih pasti salah, tapi ingat tuh kesalahannya tuh adalah kesalahan yang ya ada peran serta yang lain gitu, guys, di situ gitu loh. Jadi itu yang perlu dipahami ya.
Ya, artinya adalah dengan utang segitu banyak, 8.000 triliun. Maka saya katakan ya, arah pembangunan kita ke depan ini bagaimana? Apa mau teruskan pemerintahan sekarang ini yang membangun? Anda mungkin katakan infrastruktur yang dibangun itu bagus, tapi Anda melihat dari sisi kemegahan mungkin ya, sisi simbolis. Oh, ada jalan tol yang ini, Anda katakan Anda bisa lebih cepat dari sini ke sini gitu kan. Ya, Anda orang yang mampu, yang bisa pakai jalan tol, bisa pakai bandara. Anda memang orangnya suka traveling. Orang-orang mampu lah. Karena orang-orang miskin yang melakukan hal ini ya, yang nganggur sampai nggak bisa berkontrak atau karena kelaparan ini, nggak terpikiran traveling guys. Jadi itu privilege orang-orang yang mampu, ya, yang senang dengan pembangunan jalan tol, yang senang dengan pembangunan bandara yang megah, bahkan IKN lagi. Itu orang-orang yang sangat hidupnya itu sangat berkecukupan, bahkan berlebihan guys, sehingga bisa traveling, ya, bolak-balik gitu, apa namanya ya, bisa menikmati hidup lah dengan kekayaannya gitu kan. Tapi orang-orang yang susah ini guys, yang mereka butuhkan adalah pekerjaan, dan pekerjaan itu nggak bisa disediakan disuplai oleh jalan tol, disuplai oleh IKN, disuplai oleh bandara, nggak bisa guys. Ya. Pekerjaan itu disuplai oleh industri-industri padat karya, guys. Kayak ini manufaktur, pabrik garment, pabrik alas kaki. Bukan juga tambang, bukan. Jadi kayak investasi masuk saja itu kebanyakan di bidang tambang. Padahal tambang itu ya, itu hanya sekitar 1% menyerap tenaga kerja dari investasinya tuh. Tapi meskipun sebesar apapun investasi tambang ya di bidang pertambangan, itu hanya 1% tenaga kerja. Tapi bidang manufaktur tuh menyerap, kalau saya nggak salah tuh baca data itu sekitar 40% menyerap tenaga kerja. 40 sampai 80% kalau saya nggak salah itu guys, baca data. Karena ketika perusahaan tambang dibuka, misalnya izin batu bara gitu kan, izin apalah gitu, nikel atau segala macam, ya, itu nggak seperti ketika ada pembukaan pabrik baru, misalnya pabrik sepatu, pabrik baju, apalagi yang industri padat karya lainnya, nggak sebanding dalam hal penyerapan tenaga kerja guys. Tapi pemerintah arahnya bukan ke situ, malah investasi yang berhubungan bukan di bidang padat karya guys, alias menyerap tenaga kerja banyak, makanya banyak pengangguran. Dan itu pun di perusahaan tambang-tambang itu ya, itu masuk pula tenaga kerja asing gitu. Sudahlah tenaga kerjanya sedikit, dikasih pula privilege kepada asing gitu kan, TKA asing untuk bekerja di situ. Ya semakin menggeruslah porsi jatah peluang orang kita untuk bekerja gitu. Lagi keadaan ekonomi kita seperti ini, harga beras mahal, harga kebutuhan pokok mahal, minyak mahal, listrik mahal, semua mahal. Bagaimana kayak kita bisa survive? Anda mungkin, bagi Anda yang hidup berkecukupan ya, atau kaya itu nggak merasakan. Tapi lapisan menengah ke bawah ini guys sangat merasakannya, gitu. Ya kan? Jadi saya pengen mengajak Anda untuk merenung ya. Apa kita mau begini terus? Apa kita mau terus membiarkan pemerintah ini membangun beton terus? Lupa dia bahwa di situ ada rakyat yang butuh pekerjaan. Lupa dia ada rakyat yang butuh kehidupan yang layak. Rakyat yang masih kekurangan, kelaparan, pengangguran, stunting. Apa mau seperti itu? Apa kita tega melihat rakyat kita seperti itu? Nanti kasus ini saya yakin akan terus bertambah guys, kalau ini tidak segera dituntaskan. Jadi kita butuh sekali perubahan. Dan ini bukan kampanye ya, bukan. Saya ingin mengajak Anda untuk gunakan kepekaan. Anda harus memiliki kepekaan, perasaan, rasa kemanusiaan, bahwa ada saudara kita yang sampai melakukan hal di luar nalar seperti itu karena tekanan ekonomi. Dan itu bukan sebenarnya salah mereka. Karena gimana pun juga pemerintah ikut andil dalam menciptakan kondisi itu. Karena pemerintah yang punya kekuasaan, yang mengatur kebijakan untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyat, untuk agar rakyat ini bisa punya pekerjaan dan penghidupan yang layak guys. Itu yang perlu dipahami.
Dan polisi juga harus direformasi, karena kita dengar juga polisi ini setelah menerima laporan, itu polisi itu ketika konfirmasi ke ayah korban tuh berdalih bahwa dia tuh di rumah sendirian menjaga empat anaknya nggak dijaga. Tapi polisi tidak bertindak cepat gitu guys. Harusnya kan polisi ini ketika dia tahu pada keadaan sendiri harusnya dia investigasi. Kenapa sampai kok kejadian ada pria yang mengenai anak istrinya, lalu anaknya di rumah 4 orang. Apa sih kondisi pria ini? Lalu mitigasi lah gitu. Jangan-jangan dia akan melakukan hal lain. Jadi kalau dia misalnya emosi karena mukul istrinya, mungkin karena diketahui selain investigasi karena memang kehidupan ekonomi, kan dia harusnya bisa dimitigasi. Nanti jangannya setelah istrinya bisa ke anaknya nih. Harusnya kan polisi segera bertindak cepat. Tapi polisi itu kayaknya anggap sepele tuh, kita saya nggak tahu guys ya. Tapi kelihatan begitu. Jadi sampai lewat 2 hari akhirnya anaknya meninggal, dibunuh gitu kan. Jadi polisi juga harus kita kritik di sini. Geraknya kurang cepat gitu. Jadi bukan hanya perlu reformasi dari pemerintah, negara, presiden, dan pangkat-pangkatnya, tapi juga reformasi Polri gitu. Nah, tapi jangan lupa ya, Polri itu juga saya juga salut ya. Ada sisi polisi yang positif, negatif. Banyak kasus polisi yang harus kita kritik, seperti kasus KM50, kasus Sambo, lalu ini lagi yang terbaru ini kan, yang 4 orang ayah bunuh anaknya ini. Tapi juga ada yang kita puji. Saya sering nonton di TV itu acara-acara kayak buzzer gitu kan. Itu saya suka sekali. Itu keren polisinya guys. Polisi itu bagaimana mereka tuh melakukan operasi razia menghadapi penyakit masyarakat. Itu saya sangat suka sekali. Itu polisi yang sejati begitu. Jadi kalau polisi begitu nggak perlu lagi FPI. FPI itu nggak perlu lagi sampai sesibuk itu guys. Kalau polisinya kerjanya begitu, itu saya acungi 2 jempol, bahkan 4 jempol bisa kalau bisa. Termasuk jempol kaki saya kasih deh untuk polisi. Ya, itu bagus sekali. Operasi pekat tuh bagus. Sehingga dengan operasi pekat tuh penyakit masyarakat tuh bisa dituntaskan. Karena bisa jadi orang tuh kendala ekonominya karena dia terlibat dunia malam, uangnya habis untuk narkoba, uangnya habis untuk jajan perempuan, uangnya habis untuk mabuk-mabukan. Ya jadi dia nggak produktif karena sudah mabuk teler gitu kan, narkoba tuh minuman keras bisa jadi. Nah, itu bagus itu saya dukung sekali Polri melakukan aksi-aksi itu. Dia ditayangkan TV pula, saya suka sekali. Jadi itu menjadikan kita semangat bahwa polisi itu peduli dengan hal-hal yang menyebabkan masyarakat itu sakit, punya penyakit, yaitu pekat itu, penyakit masyarakat. Itu bagus sekali itu. Juga penangkapan para kriminal, itu saya suka sekali itu. Itulah polisi yang sejati sebenarnya. Tapi polisi itu perlu juga pembenahan dari hal-hal kayak kasus Sambo, KM50, lalu kemana ada lagi kasus narkoba, polisi itu ada segala macam, termasuk yang baru ini kurang sigapnya gitu kan dalam memitigasi problem di masyarakat, di mana ada kejadian sebelumnya tuh seorang ayah mengenai suami mengenai istrinya, lalu habisnya membunuh 4 anaknya. Itu polisi kurang cepat gerakannya guys, hanya berselang 2 hari. Padahal dalam 2 hari itu kan ada banyak yang bisa diantisipasi harusnya sebelum kejadian itu. Memang itu takdir ya, tapi kan kita tuh nggak bisa mengatakan sedikit takdir guys. Ada juga di situ manusia tuh harus introspeksi diri. Kenapa bisa kejadian gitu. Jadi takdir itu kan semacam kayak Tuhan tuh tahu apa yang akan terjadi kemudian. Jadi bukan hanya Tuhan tentukan takdir seperti itu, tapi juga apa yang dilakukan manusia tuh Tuhan tuh tahu. Sehingga ketika misalnya si Anu membunuh seseorang, si Fulan membunuh seseorang, itu Tuhan tuh udah tahu duluan. Ketika menuliskan takdirnya, nanti si Anu ini akan membunuh si Anu. Nah, jadi kalaulah manusianya itu bisa mitigasi, itu Tuhan akan memberikan takdir yang lain gitu. Oh, si Fulan ini tidak jadi membunuh si Fulan karena dia melakukan perbaikan sebelumnya. Itu Tuhan catat Allah catat itu di Lauhul Mahfuz. Jadi apa yang Allah catat itu ya, Tuhan catat itu bukan semata-mata dia tentukan begitu. Oh, ini orang harus membunuh orang ini. Orangnya harus matinya karena orang ini, enggak, tapi juga dia karena prediksi. Dia tahu bahwa orang akan membunuh orang ini karena tidak adanya mitigasi sebelumnya. Itu adalah tadi yang tuliskan karena bukan dia, Tuhan tuh maunya begitu, bukan hanya maunya begitu, tapi dia tuh kan tahu itu bakal terjadi gitu guys. Nah,
Jangan katakan semua itu adalah semuanya kemauan Tuhan itu. Apakah Tuhan mau kita semua masuk neraka? Kan tidak. Ini Tuhan tuh kadang-kadang memberikan kita sisi kebebasan. Anda boleh milih mau masuk surga atau neraka, ya kan? Tentu logikanya Tuhan tuh akan mau kita semua masuk surga. Tapi kan manusia tuh kan bisa milih. Kenapa dia nggak milih masuk surga? Kenapa dia malah milih masuk neraka? Jadi jangan salahkan Tuhan sekali lagi gitu kan. Jadi hal seperti itu guys. Jadi makanya jangan gampang-gampang dikit-dikit gampang-gampang mengatakan itu takdir. Sekali lagi saya katakan Tuhan itu menuliskan sesuatu itu berdasarkan apa yang akan kita lakukan. Dia tahu, karena dia tuh maha tahu gitu kan. Kalau kita bisa mitigasi, dia akan tuliskan lain di lauhul mahfuz. Jadi dia menulis itu berdasarkan pengetahuan dia, bukan semata-mata semua yang diinginkan, karena ada banyak. Kalau Tuhan itu sempurna, tentu dia akan pengen. Nah, memang dia sempurna gitu. Maksudnya itu adalah semua karena kita juga, ulah kita juga gitu. Kurangnya mitigasi, kita memilih tidak menjalankan perintahnya gitu loh. Tuhan itu kan maunya kita semuanya baik, tapi kita yang memilih tidak baik gitu. Jadi intinya adalah perlu reformasi Polri. Banyak sekali masalah di Polri kan. Dan itu mungkin saja ya polisi ini kan juga kadang-kadang atau aparat kita TNI itu kan kadang-kadang terbawa ke politik. Dibawa tarik-tarik ke politik gitu. Padahal harusnya polisi TNI itu kan netral. Pengarahan aparat gitu kan. Maka saya katakan sekali lagi ya, betul kata Jenderal Gatot itu. TNI itu adalah milik rakyat. Jadi ketika ada demo, itu TNI itu harus atau polisi harus berdiri di belakang rakyat, bukan berdiri di belakang pemerintah penguasa. Dia memang tugasnya menjaga penguasa, tapi juga menjaga rakyat di saat yang sama. Jadi jangan sampai penguasa terluka dan jangan sampai rakyat terluka. Ya harus kedua belah pihak, jangan hanya penguasa yang dijaga ketika demo, rakyat juga dijaga di kedua belah pihak. Jadi pemerintah, penguasa sebagai wakil rakyat dan rakyat sebagai penguasa sebenarnya itu harus dijaga kedua belah pihak supaya tidak terluka. Jangan hanya penguasanya saja, kan penguasa itu hanyalah wakil rakyat, bukan penguasa sebenarnya. Dia hanya menerapkan mandat yang rakyat titipkan, guys. Jadi perlu koreksi negeri ini. Diharapkan nanti dengan pemerintahan baru, yang tentunya itu adalah Pak Anies ya kita harapkan, karena cuma dia ngusung perubahan. Kalau Ganjar masih kayak gitu juga, guys. Kalaulah Ganjar PDI itu berubah ya, dia tahu betapa bobroknya pemerintahan Jokowi ini. Dia berubah lalu mengatakan bahwa kita mau perubahan seperti Amin, itu kita akan dukung juga guys, PDI guys. Tapi dia mengatakan kita mau memajukan kerja Jokowi. Pan dia tahu di depan mata ya, terang-terangan, transparan kerja Jokowi begitu, masih mau teruskan. Jadi kadang-kadang saya heran nengok PDI ini ya guys ya, nengok Ibu Megawati, nengok Ganjar. Dia tahu sifat Jokowi begitu. Dia tahu dia betapa buruknya kinerja atau visi atau pembangunan Jokowi ini masih mau diteruskan guys. Dia tahu dia bagaimana dikhianati oleh Jokowi, bagaimana dia tahu betapa akhlak moral dari Jokowi ini sangat buruk sekali, ya kan? Meninggalkan PDI, berkhianat gitu segala macam kan, tapi masih mau juga meneruskan kerjanya. Itu bagaimana? Di mana letak akal sehat PDI coba dan Ibu Megawati? Makanya cuma satu harapan kita guys, yaitu Pak Anies guys, yang akan merubah semuanya ini. Dan dia merubahnya itu bukan pelan-pelan, tapi langsung radikal guys. Langsung berubahnya itu betul-betul cepat. Dan kita butuhkan perubahan cepat, bukan perubahan yang lambat ya. Bukan, kita butuh segera cepat ini. Reformasi Polri, reformasi kebijakan, sehingga kita tidak akan lagi menemukan kasus-kasus seperti ini ke depannya. Bunuh diri karena kelaparan, bunuh keluarganya karena ekonomi. Juga ada, ingat saya beberapa waktu lalu tuh ada suami bakar anak istrinya di rumah karena impian ekonomi juga guys. Jadi ini kasus ini bukan yang pertama, bukan yang kedua, mungkin bukan yang ketiga juga. Mungkin ada lagi banyak kasus lainnya yang tidak terekspos mungkin kan. Ya itu tadi, Anda bisa lihat data pengangguran yang begitu banyaknya gitu kan. Sementara angkatan kerja terus bertambah, anak-anak lulus SMA terus bertambah, anak-anak lulus kuliah terus bertambah. Kemana mereka mau ditampung coba? Kalau pemerintah terus bangun jalan tol, terus bangun beton yang tidak berdampak signifikan terhadap penambahan angkatan kerja, maka saya katakan ya, industri itu harus dari daripada pemerintah bangun jalan tol, mending bangun industri dan pasarnya dijaga. Nama bangun industri tentu pasar dijaga. Stop itu produksi stop itu impor produk-produk asing.
jaga produk kita harus dari luar negeri, apalagi industri bertumbuh. Pemerintah harus berpihak kepada industri ini, karena industri itu yang akan menyerap tenaga kerja. Harus dikasih privilege guys, karena kan belum kuat gitu, dan harus dijaga gitu. Jadi pemerintah harus jaga itu, barang-barang impor dari Cina yang masuk murah itu harus dijaga itu, sehingga mematikan banyak industri pada kerja kita di Indonesia ini. Baju-baju murah, sepatu murah, semua murah di Cina itu harus stop, harus dikasih apa namanya, harus di harus di stop lagi gitu ibaratnya gitu guys, sehingga industri kita bisa tumbuh gitu guys, sehingga bisa nyerap tenaga kerja. Jadi banyak masalah negeri ini guys, banyak sekali masalah negeri, dan itu menjadi bermuara menjadi hal-hal seperti ini. Jadi bunuh diri, ayah bunuh anaknya, ayah bunuh keluarganya. Ini nggak bisa terus biarkan guys, kita butuh perubahan. Makanya ayo saya mengajak Anda semua untuk jangan golput nanti ya, jangan golput. Kita pilih pemimpin yang membawa perubahan agar hal yang miris seperti ini tidak terjadi lagi. Bayangkan kalau itu menimpa keluarga kita, bahkan kalau itu menimpa keluarga Anda, tetangga Anda gitu. Bisa jadi di tempat Anda gitu kan, bisa jadi bahkan Anda sendiri yang mengalami hal itu. Makanya kita butuh pemimpin yang berpihak pada rakyat, bukan berpihak kepada egoisme dirinya untuk kemegahan, untuk legacy, untuk simbolik. Itu tidak kita butuhkan. Kita butuh pemimpin yang peduli pada rakyatnya, peduli pada kelaparan rakyatnya, peduli pada pengangguran rakyatnya, peduli pada rakyatnya yang nggak bisa bayar kontrakan, nggak bisa makan. Itu yang kita harapkan dari pemimpin guys, bukan pemimpin yang peduli bagaimana supaya Indonesia ini kelihatan megah dengan adanya IKN, kelihatan megah dengan adanya jalan tol, orang-orang kaya yang mampu, yang punya privilege traveling itu disenangkan. Enggak, kita butuh pemerataan, kita butuh penuntasan kemiskinan, kita butuh penuntasan pengangguran guys, dan stunting dan segala macam masalah yang menimpa rakyat kebanyakan, yang betul-betul hidupnya susah guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.